Hello everyone, my name is Kiprihan Kurniawan, NPA 244110151, kelas 25 C8. Memahami perekonomian terbuka, peluang dan tantangan. Ringkasan visual tentang konsep, indikator peluang, tantangan, dan strategi adaptasi dalam ekonomi yang terhubung ke pasar internasional. Apa itu perekonomian terbuka? Perekonomian terbuka adalah sistem ekonomi yang aktif melakukan perdagangan, investasi, dan aliran modal serta informasi melintas batas negara. Ini melibatkan ekspor-impor barang dan jasa, investasi asing, serta integrasi ke rantai nilai global. Karakteristik mobilitas barang, modal, tenaga kerja, dan informasi. Tujuannya meningkatkan efisiensi, memperoleh teknologi, dan memperbesar pasar. Kerangka kebijakan, perdagangan bebas, perjanjian bilateral, dan reguler investasi. Indikator utama perekonomian terbuka. Indikator kualitatif yang umum dipantau. Yang pertama ada rasio perdagangan terhadap PDB, ekspor tambah impor atau PDB. Yang kedua ada neraca perdagangan dan neraca perjalanan. Yang ketiga ada arus modal masuk atau keluar dan FDI. Yang keempat ada kurs mata uang dan cadangan devisa. Adapun indikator kualitas dan strukturnya, yang pertama ada ketergantungan pada komoditas versus manufaktur. Yang kedua ada diversifikasi pasar ekspor. Yang ketiga infrastruktur logistik dan kebijakan perdagangan. Dan yang keempat ada indeks kemudahan berbisnis dan proteksi investasi. Adapun peluang akses pasar global, yaitu perekonomian terbuka memberi kesempatan memperluas pangsa pasar di luar batas domestik, meningkatkan volume ekspor, dan memanfaatkan keunggulan komparatif. Yang pertama ada skalabilitas penjualan. Perusahaan dapat meningkatkan produk dengan pasar yang lebih besar, menurunkan biaya per unit. Dan yang kedua ada distribusi digital. Platform digital memungkinkan UMKM menjangkau pelanggan global tanpa investasi fisik besar. Dan yang ketiga ada kesempatan kemitraan. Kalau kolaborasi lintas negara membuka jalur distribusi, lisensi, dan analisis strategis. Peluang transfer teknologi dan investasi. Keterbukaan ekonomi mempercepat aliran pengetahuan, modal, dan teknologi, mendorong produktivitas, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja bernilai tambah. Ada modernisasi industri. FDI membawa mesin, proses manufaktur, dan standar produksi baru. Adapun inovasi dan R&D, kolaborasi riset internasional mempercepat adopsi teknologi maju. Dan yang terakhir ada akses modal. Investasi asing menyediakan modal untuk ekspansi dan proyek infrastruktur. Tantangan, volatilitas pasar. Perekonomian terbuka rentan terhadap fluktuasi harga komoditas, arus modal, spekulatif, dan guncangan eksternal yang dapat mempercepat perubahan nilai tukar dan inflasi. Yang pertama ada external shock, yang kedua ada financial recession, yang ketiga ada real economic impact. Diagram di atas menggambarkan bagaimana guncangan eksternal dapat menggambarkan sektor finansial lalu menyebar ke ekonomi real. Ada tantangan, persaingan dan daya saing. Integrasi global meningkat persaingan, memaksa perusahaan domestik untuk
berinovasi, menurunkan biaya, atau mencari ceruk pasar untuk bertahan. Yang pertama ada tekanan harga. Produk impor murah dapat menekan produsen lokal dan margin keuntungan. Dan yang kedua ada kesenjangan keterampilan, yaitu permintaan tenaga kerja terampil meningkat menyebabkan mismatch di pasar kerja. Dan yang ketiga ada standar dan regulasi. Perusahaan harus memenuhi standar internasional atau sertifikasi lingkungan untuk mengakses pasar. Adapun studi kasus yaitu negara dengan perekonomian terbuka yang sukses. Contohnya menunjukkan kombinasi kebijakan, investasi infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia sebagai kunci keberhasilan. Yang pertama ada kisah negara Singapura, pembangunan pelabuhan kelas dunia, kebijakan pro investasi dan fokus pada pendidikan serta layanan keuangan. Terus ada pun kedua kisah dari Korea Selatan, yaitu transformasi dan agraris ke manufaktur teknologi tinggi melalui investasi R&D dan kebijakan industrialisasi. Yang ketiga ada Belanda, logistik efisien, agrens dan integrasi rantai pasok Eropa, memberi keunggulan ekspor. Ada strategi adaptasi di perekonomian terbuka. Kolaborasi kebijakan publik dan praktek bisnis diperlukan untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan resiko keterbukaan. Yang pertama ada diversifikasi ekonomi. Kurangi ketergantungan pada komoditas tunggal dan perluas sektor pernilaian tambah. Dan yang kedua ada penguatan tata kelola dan cadangan. Perkuat kebijakan fiskal, moneter dan cadangan devisa untuk menghadapi guncangan. Dan yang ketiga ada pengembangan SDM, investasi pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja. Dan yang keempat ada fasilitas investasi produktif, yaitu insentif untuk FDI yang mendorong transfer teknologi link ke pemasakan lokal. Adapun catatan kebijakan ringkas, yaitu yang pertama ada kebijakan pedagang yang seimbang buka pasar sambil lindungi industri strategis. Yang kedua ada jaringan keselamatan sosial untuk kelompok rentan. Yang ketiga ada fokus pada standar lingkungan dan keberlanjutan. Dan di slide terakhir ada kesimpulan dan tanya jawab. Perekonomian terbuka menawarkan peluang signifikan, pasar lebih luas, investasi dan akselerasi teknologi. Namun, keterbukaan membawa tantangan, volatilitas persaingan, dan tuntutan kapasitas. Strategi proaktif, diversifikasi, pengembangan SDM, kebijakan stabilitas membantu memaksimalkan dan memanfaatkan sambil mengurangi risiko. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya meminta maaf. Terima kasih. Thank you.